Surah Al-Ikhlas termasuk surat yang paling pendek dalam Al-Quran, akan tetapi isinya sangat padat, sehingga surah Al-Ikhlas termasuk sepertiga dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki kita selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Video kali ini keutamaan surah Al-Ikhlas, termasuk bisa melunaskan hutang kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas dinamai surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya suci atau murni. Sering kita dengar dalam Islam, perbuatan ikhlas itu perbuatan suci atau murni. Artinya kita beramal ibadah tidak ada riya atau tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain ketika kita beramal ibadah. Jadi dinamai surah Al-Ikhlas karena surah ini satu-satunya yang murni mengkaji tentang keesaan Tuhan, yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena turunnya ayat ini, orang-orang kafir bertanya tentang nasab Allah. Orang-orang kafir bertanya, dari mana keturunan Allah? Maka Allah mewahyukan surah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dan tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itulah wahyu Allah kepada Rasulullah SAW sebagai jawaban kepada orang-orang kafir, karena dari wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad belum menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang turun kepada Nabi Muhammad wahyu ketika itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tentang Tuhan. Belum ada kata-kata nama Allah. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disalatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensalatkannya. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya, benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, Rasulullah bersabda, saya tidak mau mensalatkan mayat yang punya hutang, maka salatkan kamulah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah
salatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini?" Jibril pun menjawab, "Dia mendapat kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai akhir, yaitu surah Al-Ikhlas." Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga." Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Maka Rasulullah bersabda, "Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu." Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu adalah hal yang mudah baginya. Jika kita pahami atau kita mengetahui arti dari surah Al-Ikhlas, kemudian kita hayati atau kita yakini bahwa Allahus samad adalah Allah tempat bergantung segala sesuatu, tempat mengadukan masalah kita apapun permasalahannya. Jadi apabila kita yakini sepenuhnya dan kemudian kita amalkan, maka termasuk hutang-hutang kita, insya Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang lapang atau rezeki yang berkah.